Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rekonstruksi jurnal kami yang berjudul Penerapan Interaktif Genetik Algorithm atau IGA pada desain simbol visual dengan representasi biner. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama, Ugis Sepriansah dengan NPM 089 dan ada Florida Nopalia Purba dengan NPM 064 dan dengan saya sendiri Bari Suharman 082 dan ada Muhammad Parijal dengan NPM 062. Di sini ada latar belakang. Di area digital, simbol visual seperti ikon dan logo sangat penting dalam menyampaikan informasi secara efektif. Namun, merancang simbol yang sesuai dengan presensi pengguna masih menjadi tantangan karena pendekatan konversial bersifat subjektif. Untuk mengatasi hal ini, digunakan interface genetik algoritma IGA yang memungkinkan pengguna terlibat langsung dalam proses seleksi desain. Dalam penelitian ini, simbol direpresentasikan secara biner dan diolah melalui algoritma genetik menggunakan Python atau pustaka dev. Proses evaluasi dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan simbol optimal berdasarkan kesesuaian terhadap target. Pendekatan ini mendukung pengembangan desain yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Di sini ada tujuannya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan interface genetik algoritma IGA dalam proses desain simbol visual sederhana berbasis representasi biner. Yang kedua, untuk menampilkan hasil evaluasi fitness dari simbol visual selama proses generasi berlangsung. Dan di sini juga ada manfaatnya. Manfaat dari kegiatan ini antara lain yang pertama memberikan pemahaman praktis tentang penerapan interface genetik algoritma dalam bidang desain visual. Yang kedua menjadi dasar pengembangan sistem rekomendasi atau desain otomatis berbasis preferensi pengguna yang dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan. Dan yang ketiga, menunjukkan bagaimana pendekatan evolusi designer dapat dimanfaatkan dalam konteks non-numerik seperti estetika dan desain simbolik. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi sebagai studi awal untuk pengembangan antarmuka pengguna cerdas yang mampu merespon umpan balik subjek secara dinamis. Oke, di sini ada ruang lingkupnya. Di ruang lingkup ini, di penelitian ini dibatasi dari hal-hal berikut. Satu, simbol visual direpresentasikan sebagai array binir sepanjang 17 bit tanpa visualisasi grafik bentuk nyata. Lalu keduanya, simulasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka deep sebagai framework evolusi. Lalu ketiga adalah preferensi pengguna tidak diperoleh secara nyata, tetapi disimulasikan dengan fungsi fitness sederhana mengukur kedekatan terhadap simbol ideal. Lalu keempat adalah mencakup eksperimen terbatas pada proses evolusi simbol selama 25 generasi dengan ukuran populasi kecil 8 individu. Lalu kelimanya adalah tidak melibatkan pemrosesan gambar atau interaksi antarmuka grafis GUI secara langsung. Lalu di sini ada tinjau pustakanya, itu ada interaktif genetic algorithm atau IGA. Itu
merupakan pengembang dari genetik algoritma GA, yaitu algoritma evolusioner yang meniru proses seleksi alam untuk menemukan solusi optimal dari suatu permasalahan. Lalu ada representasi simbol visual dalam biner, itu adalah simbol visual komponen komunikasi grafis yang menyampaikan informasi melalui bentuk, warna, dan gerakan. Dalam konteks penelitian ini dipresentasikan sebagai bit string atau urutan angka biner 0 dan 1 sepanjang 17 bit. Lalu di algoritma genetika dan operasi evolusi itu menggunakan 3 operator utama dalam proses evolusi populasi, seperti seleksi, memilih individu terbaik dari populasi berdasarkan nilai fitness. Lalu kedua adalah crossover, itu menggabungkan 2 individu untuk menghasilkan keturunan baru. Lalu ada ketiga adalah mutasi, itu mengubah sebagian kecil gen untuk menambah keberagaman genetik dan mencegah transgeni solusi. Lalu dalam makalah Yin et al 2025 digunakan model crossover arithmetica atau complete arithmetica crossover, yaitu yang dikontrol oleh parameter alpha dan model mutasi non-uniform yang dikontrol oleh beta, serta rentang variasi AD. Model ini dimasukkan untuk lebih fleksibel dalam menjelajahi ruang solusi simbol visual. Di sini ada metode penelitiannya yang menggunakan algoritma genetika interaktif IGA. Yang pertama itu representasi individu, terus ada inisialisasi populasi, terus evaluasi fitness, seterusnya ada selection, terus operator crossover, operator mutasi, evaluasi dan seleksi generasi berikutnya. Terus ada kondisi berhenti atau stop condition. Representasi simbol visual dalam penelitian ini direpresentasikan dalam bentuk bit string sepanjang 17 bit. Setiap bit bernilai 0 atau 1 dan mempresentasikan elemen-elemen fitur seperti warna, bentuk, atau arah gerakan dalam sistem simbolik visual. Ini ada contohnya. 1011 0011 00101101. Representasi ini memungkinkan simbol divisualisasi sebagai entitas digital sederhana dan diproses dalam algoritma evaluasi. Ini untuk hasil eksperimen algoritma genetikanya atau IGA. Eksperimen algoritma genetika interaktif atau IGA dijalankan selama 25 generasi untuk mengoptimalkan simbol visual berupa bit string 17 bit dengan target semua bernilai 1. Pada generasi awal, populasi acak memiliki rata-rata error tinggi 8.375. Dalam 10 generasi pertama, terjadi penurunan signifikan menuju solusi yang lebih baik. Generasi 11-17 masuk ke fase stagnan, namun pada generasi 18-25 metrik kembali membaik karena efek mutasi. Pada akhir generasi ke-25, algoritma menghasilkan solusi terbaik dengan hanya 2 bit berbeda dari target, menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 88,2%. Sini ada hasil evolusi fitness IG-nya. Pada grafik yang ada di samping, grafik evolusi fitness selama 25 generasi menunjukkan bahwa algoritma genetika interaktif atau IGA secara bertahap meningkatkan kualitas populasi simbol visual. Nah, nilai fitness-nya ini minimum turun signifikan dari 5 menjadi 2. Menandakan adanya individu yang sangat mendekati target. Rata-rata fitness juga terus menurun, menunjukkan perbaikan populasi secara keseluruhan. Sementara fitness maksimum sempat berfluktuasi
fluktuasi namun akhirnya ikut menurun. Secara umum, hasil ini membuktikan bahwa IGA efektif mengarahkan evolusi menuju solusi optimal. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini itu membahaskan hasil evolusi selama 25 generasi menunjukkan bahwa interaktif genetik algoritma atau IGA efektif dan mengarahkan populasi menuju simbol visual yang mendekati target idealnya. Hal ini terlihat dari penurunan nilai fitness minimum dari 5 menjadi 2 dan rata-rata dari 1.375 ke 2.375. Nah, mekanisme seleksi dan crossover berhasil mempertahankan individu terbaik, sementara mutasi menjaga keragaman genetik untuk menghindari stagnasi. Simbol ini juga terbaik simbol ini juga bisa menghasilkan yang terbaik, hanya berbeda 2 bit dari target, membuktikan efektivitas algoritmanya. Meskipun simulasi menggunakan fungsi fitness sederhana tanpa evolusi pengguna langsung, hasilnya cukup menjanjikan untuk diterapkan lebih lanjut dan dalam sistem desain berbasis preferensi pengguna. Next. Nah, untuk kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaktif genetik algoritma atau IGA efektif untuk mengoptimasi desain simbol visual benar. Selama 25 generasi tadi, algoritma berhasil menurunkan error secara konsisten hingga mendekati simbol target idealnya. Penurunan nilai fitness menunjukkan peningkatan kualitas populasi dan fungsi fitness simulatif presentasikan preferensi pengguna. IGA ini juga memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam desain yang bersifat subjektif dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Oke, mulai, Bro. Untuk sarannya juga ada. Untuk pengembangan ke depan, sistem sebaiknya dilengkapi dengan antarmuka interaktif agar pengguna dapat memberikan umpan balik langsung. Pengguna model prediktif seperti Gaussian Process Regression juga disarankan untuk memperkirakan preferensi secara otomatis. Representasi simbol biner perlu dikembangkan menjadi visual nyata agar lebih aplikatif. Nah, selain itu juga eksplorasi parameter evolusi dan skenario multi-objektif penting dilakukan untuk menghasilkan solusi optimal baik secara struktur maupun estetika. Dan terima kasih untuk presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.